Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryanto, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan di masa pandemi sebagai pemenuhan tugas yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Menurut Organisasi Pangan Sedunia atau FAO, potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah telah sigap melakukan kontrol ketersediaan pangan di Indonesia. Meskipun sinergi antar lembaga telah dilakukan dan stok pangan nasional aman, namun antisipasi perlu dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan di masa pandemi. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini sangat krusial, mengingat kondisi pandemi ini telah memporak-porandakan perekonomian masyarakat secara luas dari berbagai kalangan, mulai dari penduduk kelas bawah, menengah, sampai atas. Apabila kondisi ketahanan pangan ini rapuh, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis pangan yang berkepanjangan. Adapun 4 masalah yang harus diatasi pada tantangan ini. Yang pertama yaitu kendala sumber daya alam. Kendala sumber daya alam ini mengacu pada ketersediaan lahan untuk pertanian. Dulu, Indonesia memang memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi sekarang lahan tersebut perlahan hilang akibat konversi lahan pertanian untuk kegiatan industri. Hal tersebut tentu menjadi masalah karena menurunnya jumlah ketersediaan lahan akan berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan nasional. Hal tersebut semakin buruk karena produksi pangan Indonesia masih berbasis lahan atau land base. 2. Dampak perubahan iklim global. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, perubahan iklim global secara ekstrim cukup terasa di Indonesia. Misalnya, pola dan intensitas curah hujan yang berbeda dari sebelumnya, kenaikan temperatur udara, banjir, dan kekeringan yang sering terjadi, intensitas serangan hama, hingga penyakit yang semakin tinggi. Agar tanaman pangan tidak terganggu, maka diperlukan penyesuaian seperti penyesuaian waktu tanam, pola tanam, serta penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Yang ketiga yaitu pertanian Indonesia masih didominasi usaha tani skala kecil. Memang sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi bukan usaha tani skala besar yang mendominasi, melainkan usaha tani skala kecil. Petani skala kecil seringkali dihadapkan pada masalah klasik seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, serta informasi dan teknologi. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, akan terasa berat bagi Indonesia untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Hampir 50% lebih produksi pangan nasional ada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada peningkatan permasalahan upaya pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan, sehingga mempersulit penyediaan pangan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, maka pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antar wilayah secara merata.